Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya buat, yaitu mengenai data mata kuliah. Pada halaman awal atau halaman indeks, ini akan ditampilkan sebuah tabel yang berisi ID, nama mata kuliah, credit add, updated add, kemudian ada kolom aksi untuk melihat detail, kolom aksi untuk mengubah data, dan kolom aksi untuk menghapus data. Kemudian ada satu link untuk menambah data. Sekarang kita akan mencoba untuk menambah data mata kuliah. Misalnya mata kuliah bahasa Inggris. Simpan bahasa Inggris sudah masuk ya, sudah tampil dengan ID 10. Kemudian kita akan melihat detailnya. Ini ada tabel detailnya. Kemudian kita akan mencoba untuk mengubah data mata kuliah bahasa Inggris. Misalnya ini diubah menjadi bahasa Indonesia. Simpan, ini ID 10 sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Kemudian kita akan mencoba untuk menghapus mata kuliah bahasa Indonesia, sudah terhapus. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode program dari aplikasi data mata kuliah ini. Untuk kode program dari aplikasi data mata kuliah ini, saya menggunakan resource controller dengan nama matkul controller. Dalam resource controller ini terdapat beberapa fungsi, yaitu function index untuk menampilkan semua data yang ada di dalam database. Kemudian ada fungsi create, ini untuk menampilkan form untuk menambah data mata kuliah. Kemudian form store untuk menyimpan data ke dalam database. Function show untuk menampilkan detail data dengan ID tertentu. Kemudian function edit ini untuk menampilkan form edit dengan data dengan ID tertentu. Function update untuk menyimpan data yang telah diedit tadi ke dalam database. Lalu destroy ini untuk menghapus data dari database. Kemudian untuk modelsnya ini saya bernama matkul.php. Model ini kan untuk merepresentasikan atau menghubungkan dengan tabel, nama tabelnya ya. Dalam hal ini nama tabelnya itu tabel mata kuliah. Kalau ini tidak ada, itu Laravel otomatis mengasumsikan nama tabelnya itu bentuk jamak dari nama modelnya. Jadi kalau ini tidak ada, tidak diketikkan, itu Laravel membaca nama tabelnya itu tabel matkuls, ada S-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk kode program indeks. Nah, di dalam halaman indeks itu terdapat link untuk menambah data. Ini URL-nya ke folder MK, file create ini ya, create.blade.php. Kemudian ini tabelnya, ada kolom ID, nama mata kuliah, credit add, updated add, aksi, add for each, $matkul, $matkul. Ini untuk melakukan looping menampilkan data dari database-nya.
$matkul yang pertama ini merupakan data yang akan diulang, sedangkan yang $matkul yang kedua ini merupakan variabel sementara yang mewakili setiap elemen dalam iterasi. Ini yang kolom ID ini dalam database bernama ID, kolom mata kuliah di dalam tabelnya itu bernama tab mata kuliah, kemudian credit add, updated add. Ini link untuk melihat detail data dengan ID tertentu, link ubah dengan ID tertentu, kemudian ini ada form untuk hapus data. Untuk halaman indeks ini memakai controller indeks ya, memakai controller fungsi indeks ini. Ini artinya itu untuk menampilkan semua data di dalam database. Ini mengirimkan data ke view index, yang halaman indeks tadi. Kemudian di dalam halaman indeks untuk menambah data, ini kan ada link tambah data, ini larinya ke create.plate.php. Di dalam halaman create ini itu ada form untuk menambah data. Action MK, action _MK ini merupakan rute atau URL kemana formulir akan dikirimkan ketika disubmit. Ini ada label inputan bernama mata kuliah. Nah, untuk menampilkan halaman create ini, itu kita memakai controller, memakai fungsi create di dalam controller, resource controller. Ini menampilkan view create. Nah, ketika sudah diisi dan kita menekan tombol simpan, ini akan ke controller store. Ini tadi kan yang formnya kan bernama mata kuliah. Nah, ini data yang telah dimasukkan itu disimpan ke variabel nama matkul. Nah, jika variabel nama matkul ini kosong atau nol, itu akan dikembalikan ke halaman create. Apabila variabel nama matkul ini ada isinya, itu akan disimpan ke dalam database. Selanjutnya, untuk melihat detail dari mata kuliah, ini ada pada file show.plate.php. Ini memakai fungsi show. Ini untuk menampilkan detail data dengan ID tertentu. Ini di dalam halaman show itu terdapat detail dari mata kuliah dengan ID tertentu. Ini kolom ID menampilkan ID, kolom mata kuliah menampilkan nama mata kuliah, kolom credit add menampilkan waktu credit add-nya, updated add-nya. Selanjutnya, menampilkan halaman edit itu memakai controller edit untuk menampilkan form edit dengan ID tertentu.
edit, form action _mk variable $matkul tanda panah ID ini merupakan URL. Ketika sudah menyimpan ini akan diarahkan ke halaman ini ya. Add CSRF ini untuk melindungi formulir dari serangan cross-site request forgery atau CSRF. Jadi ini harus ada atau diketikkan. Metode untuk mengubah yaitu memakai put. Nah, ini value-nya itu value nama mata kuliah dengan ID tertentu tadi. Kemudian ketika kita sudah klik simpan, itu akan lari ke fungsi update. Jadi yang sudah tadi diketikkan itu ya, di form edit itu akan disimpan ke variabel nama matkul. Jika variabel nama matkul kosong, akan di redirect atau diarahkan ke halaman grade. Apabila variabel nama matkulnya terdapat isinya, itu akan disimpan ke database. Kemudian akan diarahkan ke halaman awal, halaman indeks. Selanjutnya di halaman indeks ini kan ada tombol untuk menghapus. Ini actionnya itu ke halaman dengan ID tertentu dengan metode delete. Metodenya delete. Ini akan larinya ke sini. Matkul .2.2 destroy ID. Ini artinya untuk menghapus data dari database dengan ID tertentu. Kemudian akan redirect atau diarahkan kembali ke halaman awal, halaman indeks. Sekian penjelasan kode program dari aplikasi data mata kuliah yang telah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.